Wasir diamahi diwayonah paracu dayat Wam narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam niaskalangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu nadiyatyu astiakasit Om tuam siwa tuam dewa ya suara param suara warahma wisnu asya rudrasya warusah paryaki ratita ampapukaram apa sambawa rahimam pundarya kaksir sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi Pahlawan nasional I Gusti Puja dalam Bali Story. Juga barang berbahaya masuk secara ilegal, Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia gelar operasi Jaring Walasia 2017.
Serunya berwisata di kawasan Gianyar serta menikmati lezatnya udang bakar madu. Lezatnya menikmati berbagai ragam sup yang mengundang selera. Om Swastiastu. Halo satogi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda. Tentunya pagi ini kami akan menghadirkan berita informatif dan inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Di balik peristiwa proklamasi ada banyak tokoh yang terlibat. Salah satunya tokoh asal Pulau Dewata yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan kini pun wajahnya menghiasi mata uang rupiah. Ia adalah I Gusti Ketut Puja. Bagaimanakah kiprah beliau sehingga ditetapkan sebagai pahlawan nasional? Selengkapnya kami sajikan hanya dalam Bali Story berikut ini. I Gusti Ketut Puja lahir di Sukasada, Buleleng 19 Mei 1908. Puja adalah putra pasangan I Gusti Nyoman Raka dan Jero Ratna Kusuma. Terlahir di kalangan bangsawan, I Gusti Ketut Puja tidak begitu sulit untuk mendapatkan pendidikan. Tahun 1934 Puja berhasil mendapatkan gelar Master in Direction dari Ridge Hook School di Jakarta saat berusia 26 tahun. I Gusti Ketut Puja kemudian bekerja di sebuah kantor residen Bali dan Lombok di Singaraja. I Gusti Ketut Puja terlibat dalam politik nasional ketika Jepang yang menyerah pada sekutu membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. I Gusti Ketut Puja terpilih menjadi salah satu anggota PPKI mewakili Sunda Kecil, yaitu Bali dan Nusa Tenggara. I Gusti Ketut Puja yang datang tengah malam juga terlibat dalam perumusan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda tanggal 16 Agustus 1945. Keesokan harinya, Puja turut menjadi saksi sejarah pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Peran I Gusti Ketut Puja mulai terlihat saat rapat-rapat PPKI setelah proklamasi kemerdekaan. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan rapat membahas Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sebelumnya dalam Piagam Jakarta terdapat 5 butir yang nantinya menjadi Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagian warga dari Indonesia bagian timur, termasuk I Gusti Ketut Puja, tidak menyetujui butir pertama. Puja kemudian menyarankan agar menggantinya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Atas pertimbangan dari beberapa tokoh, usul tersebut kemudian diterima dan bunyi butir pertama Pancasila kemudian diubah oleh Muhammad Hatta. Tanggal 22 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengangkat Puja menjadi gubernur Sunda Kecil yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Timur. Tugas pertamanya sebagai gubernur adalah menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan dan menjelaskan konsep dan struktur pemerintahan pada masyarakat hingga ke pelosok. Setelah menjadi gubernur Sunda Kecil hingga tahun 1958, jabatan terakhirnya sebagai Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan hingga memasuki pensiun pada tahun 1968. I Gusti Ketut Puja meninggal pada usia 68 tahun atau tepatnya pada tanggal 4 Mei 1977. Untuk menghargai beberapa jasanya, beberapa barang pribadi milik I Gusti Ketut Puja juga disimpan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga memberikan nama sebuah gedung di eks Pelabuhan Buleleng dengan nama I Gusti Ketut Puja. Atas jasanya, Presiden Soeharto juga menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama kepada Puja. Pada tahun 2011, I Gusti Ketut Puja ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan Indonesia bersama 6 orang lainnya. I Gusti Ketut Puja menjadi putra Bali keempat yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional setelah I Gusti Ngurah Rai.
Gusti Ketut Jelantik, dan Ida anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 19 Desember 2016 atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia melalui Bank Indonesia mengabadikan gambar I Gusti Ketut Puja di pecahan uang logam Rp1.000 yang baru. Jelang Hari Raya Waisak, berbagai ritual dan tradisi digelar di berbagai daerah. Liputan selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke Net CJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Redaksi Net 10 kembali menyiapkan rangkaian informasi penting dan menarik. Di tengah kesibukan beraktivitas pagi, kami merangkum berita harian terkini secara padat serta informatif untuk menambah wawasan Anda. Komunitas sampah Asah di Bandung, Jawa Barat ubah sampah jadi rupiah. Ada yang unik dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya pateke. Ya, bukan dengan mesin ya, engine pateke ini andalkan tenaga kuda untuk membawa hasil panen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Net 10, hanya di Net. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas. Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah.
Ya, Anda kembali menyaksikan Net Bali. Kemarin sehari jelang peringatan Waisak umat Buddha di Magelang, Jawa Tengah menggelar tradisi pindah patah, yakni biksu yang berkelana mencari berkah. Sementara di Grobogan, umat Buddha ikuti ritual pengambilan api suci abadi di Merapen untuk dibawa ke Candi Borobudur. Rabu pagi umat Buddha di Magelang, Jawa Tengah berdiri di pinggir jalan dengan penuh antusias. Mereka menunggu puluhan biksu yang akan melakukan pindah patah, yakni ritual berkelana dengan berjalan kaki mencari berkah untuk umat. Umat Buddha memberikan berbagai kebutuhan pangan hingga uang untuk para biksu. Mereka yakin, dengan memberi dharma kepada para biksu, maka kebaikan akan kembali kepada mereka. Ya, itu berdananya berupa uang ya, yang pasti. Kenapa kok berderma ini, Bu? Ya, saya percaya untuk anak cucunya kan, untuk generasi yang kita berdana dulu lah, untuk generasi penerusnya. Ritual pindah patah sebelumnya diawali dengan puja bakti oleh para biksu dan umat Buddha di Kelenteng Liong Hok Bio, Kota Magelang. Selain dari Indonesia, sejumlah biksu dari negara lain juga ikut serta dalam ritual menanam kebajikan ini. Pindah patah ini, kalau di Thailand itu sudah tiap harinya pindah patah itu, tiap bikunya itu mesti keluar seolah-olah cari. Sementara Selasa lalu, ratusan umat Buddha memadati lokasi api abadi Merapen di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan. Mereka berkumpul untuk mengikuti prosesi pengambilan api Dharma yang akan dibawa ke Candi Borobudur. Pengambilan api sekaligus ajang berkumpul untuk berdoa bersama, termasuk umat Buddha dari mancanegara. Sebenarnya api di mana-mana pun ada di dalam badan jasmani kita, setiap orang ada. Tapi api yang kita ambil di tempat sini supaya kita ada kegiatan berkumpul, datang berdoa bersama-sama saja. Api Merapen juga menjadi simbol kesehatan, semangat, dan kekuatan, terutama semangat umat Buddha untuk menabur cinta kasih. Api yang diambil dari Merapen dibawa menggunakan mobil pick-up. Selanjutnya, api tersebut akan disemayamkan di Candi Mendut bersama air suci dari Umbul Jumprit. Kamis dini hari, api dan air akan dibawa ke Candi Borobudur untuk melengkapi prosesi puncak perayaan Waisak. Widodo Setiawan, Suswanto Saputra melaporkan untuk Net. Kita beralih ke berita selanjutnya, cegah barang berbahaya masuk secara ilegal. Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia gelar operasi Jaring Wallacea 2017. Operasi ini akan mengawasi perairan timur Indonesia menggunakan 8 kapal cepat yang berteknologi canggih. Inilah salah satu dari 8 kapal bea cukai yang akan mengawasi perairan timur Indonesia dalam operasi patroli laut bea cukai Jaring Wallacea 2017. Kapal ini rencananya akan digunakan untuk patroli laut petugas bea cukai di perairan timur Indonesia yang dimulai sejak 10 Mei kemarin hingga bulan Juni mendatang. Kapal yang memiliki panjang 60 meter ini berkapasitas 60 personel. Seluruh personel yang bertugas dalam patroli dilengkapi senjata laras panjang. Tak hanya itu, kapal juga dilengkapi dengan water cannon serta teknologi komunikasi yang canggih, sehingga jika terjadi sesuatu saat patroli di lautan, dengan cepat kantor pusat bisa mengetahui dan memberi arahan. Patroli laut yang digelar selama 1 bulan ini bertujuan untuk mencegah dan mendidik tegas pelaku yang berencana memasukkan barang ilegal dan berbahaya seperti senjata, bahan peledak, minuman keras, hasil hutan dan tambang, serta illegal fishing. Selain itu, operasi dilakukan untuk mengawasi adanya kejahatan lintas negara, khususnya penyelundupan narkotika yang melalui jalur laut. Di tahun 2016 kemarin kita juga menggunakan kapal 60 meter, ada 38 meter dan 20 meter. Tahun kemarin kita ada menangkap amonium nitrat, kemudian bahan-bahan sembako, gula, beras, dan juga pakaian bekas Malpres. Dan kita harapkan di 2017 ini juga penindakan-penindakan kita lakukan akan lebih meningkatkan.
Operasi patroli laut Bea Cukai Jaring Walasya 2017 akan terbagi menjadi 4 wilayah dan 9 sektor. Mulai dari sektor perairan Kalimantan, Sulawesi, hingga perairan utara Papua. Hasil patroli laut dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan tangkapan. Pada tahun 2016, Bea Cukai berhasil melakukan 404 penindakan, sementara hingga April 2017, Bea Cukai telah melakukan 184 penindakan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Polda Bali menyatakan kasus dugaan fitnah oleh Munarman terhadap pecalang masih dalam proses penyidikan. Untuk melengkapi berkas Munarman, polisi terus memburu tersangka pengunggah video yang masih buron. Meski sudah menjadi tersangka sejak 3 bulan lalu, berkas tersangka Munarman yang diduga menghina pecalang di media sosial sampai saat ini belum selesai. Polda Bali menjelaskan proses penyidikan Munarman mengalami kendala dengan buronnya penggugah video Hasan Ahmad. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali masih membutuhkan keterangan dari Hasan Ahmad untuk melengkapi berkas Munarman. Hasan Ahmad yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka diketahui tinggal di Malang, Jawa Timur. Polda Bali telah berkoordinasi dengan Polda Jatim maupun Polres Malang untuk menangkap Hasan Ahmad. Penyidik Polda Bali sudah menyebarkan DPO ke Polda Jatim, khususnya ke Polres Malang Kabupaten dan Polres Malang Kota. Nanti kalau ada informasi atau ada kepastian yang bersangkutan, kita akan segera lakukan penangkapan dan proses lebih lanjut. Munarman dilaporkan oleh seorang pria bernama Z Hasan pada tanggal 16 Januari lalu karena diduga menyebarkan berita fitnah melalui media sosial YouTube. Di video tersebut, Munarman menyebut pecalang kadang-kadang melempari rumah penduduk dan melarang sholat Jumat. Setelah memiliki alat bukti cukup, penyidik di Reskrimsus akhirnya menetapkan Munarman sebagai tersangka pada hari Selasa lalu. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Pemberian salah obat terhadap pasien sakit mata di Puskesmas Buleleng 3 berbuntut panjang. Kepala Dinas Kesehatan dan para dokter Puskesmas dipanggil Komisi 4 DPRD Buleleng Rabu siang kemarin untuk menjelaskan kejadian tersebut. Kesalahan prosedur saat pemberian salah obat terhadap pasien di Puskesmas Buleleng 3 terus diselidiki. Dari hasil penyelidikan, Komisi 4 DPRD Buleleng menemukan terjadinya kesalahan pada petugas farmasi Puskesmas Buleleng 3. Kepala Dinas dan sejumlah dokter seluruh puskesmas di Buleleng dipanggil oleh Komisi 4 DPRD Buleleng pada Rabu siang kemarin. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng, Gede Wisnaya Wisna dan 4 anggota lainnya. Dalam pertemuannya, Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, Dr. Gusti Nyoman Mahaprana mengaku kesalahan pemberian obat terhadap pasien ketut iasa terjadi di petugas farmasi di puskesmas tersebut. Kesalahan ini terjadi lantaran sejumlah petugas puskesmas menghadiri lomba desa di Desa Pengelatan. Sehingga petugas yang berjaga di puskesmas hanya pegawai biasa, bukan petugas farmasi. Selain itu, hal ini juga bisa disebabkan kurangnya tenaga farmasi yang dimiliki Kabupaten Buleleng yang ditempatkan di sejumlah puskesmas. Seharusnya Buleleng memerlukan 20 tenaga farmasi atau apoteker yang bertugas di seluruh puskesmas yang ada. Namun yang terjadi saat ini, hanya 3 orang apoteker yang saat ini dimiliki Dinas Kesehatan Buleleng. Sementara 11 asisten apoteker saat ini sedang menempuh pendidikan untuk menjadi apoteker. Kita sudah berupaya, kita manusia pernah saja salah, tapi tetap kita ambil hikmahnya sehingga kita bisa berbuat yang lebih baik. Kita berusaha bekerja sesuai dengan standar, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ini pelajaran yang mahal untuk kita. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Gede Wisnaya Wisna menjelaskan pemanggilan sejumlah dokter dan Dinas Kesehatan ini meminta klarifikasi pelayanan sejumlah puskesmas. Komisi 4 DPRD yang membidangi kesehatan dan pendidikan ini meminta ke depannya Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien dan masyarakat Buleleng. Pertemuan sore ini itu kita mempunyai tujuan supaya ada pemahaman yang sama bahwa ke depan itu kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat itu harus lebih baik. Dan ini kejadian di Puskesmas 3 ini sebagai pintu masuk supaya teman-teman di puskesmas yang lainnya, yang ada 20 puskesmas di Buleleng ini juga mendapatkan perhatian terhadap kasus ini. Hingga saat ini salah satu oknum dokter yang menangani pasien ketut iasa di Puskesmas Buleleng 3 untuk sementara tidak diperbolehkan untuk menangani pasien.
Sanksi ini diberikan sesuai dari rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kesehatan Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Berbagai rekomendasi kuliner kiriman Citizen Journalist akan kami hadirkan pada segmen selanjutnya. Jadi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan Meresahkan warga Indonesia. oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Everybody get up. Kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Soju, alkohol. Keberadaan biaya cukai di bandara itu adalah mutlak ada. How many piece you bring to cafe? Custom Protection hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Tada! Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NetCJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Masih di NET Bali, berbagai rekomendasi kuliner kiriman CJ akan kami sajikan pada segmen ini. Yang pertama dari Rotterdam ya. Bagi yang rindu akan masakan tanah air khususnya makanan Padang, nah ini dia CJ Nuriliati Fitri punya rekomendasi khusus. Ini dia informasinya untuk Anda.
Dengan ujung atap yang melengkung ke atas, rumah gadang ini tampil menonjol di antara pepohonan di sekitarnya. Tapi rumah gadang ini bukan di Indonesia, melainkan di Karanglisse-Plas, Rotterdam, Belanda. Rumah gadang ini bukan tempat tinggal, melainkan restoran bernama Minangkabau. Restoran ini menyediakan masakan Indonesia, tetapi cita rasanya disesuaikan dengan lidah orang Eropa. Menu seperti sate, gado-gado, hingga nasi goreng, bakwan, dan pisang goreng ada di sini. Mereka juga menyediakan minuman seperti cendol dan kelapa muda. Jika ingin mencicipi masakan Eropa tetapi tetap menikmati suasana rumah gadang, di sebelahnya ada restoran The Sonnelei. Restoran ini menyediakan menu Eropa dengan pemandangan danau Karanglisse. Ya, dari makanan Padang di Rotterdam, Belanda, sekarang kita beralih ke makanan Melayu yang kaya akan rempah, tapi segarnya itu pasti menggigit ya. Ini dia kuliner yang wajib dicoba. Anda pasti tahu nama kulinernya adalah asam laksa. Ya, langsung saja kita lihat bagaimana nikmatnya asam laksa ini. Berkunjung ke Penang, Malaysia tidak lengkap kalau tidak mencicipi sajian khasnya, asam laksa. Tapi yang terkenal bukan di restoran, melainkan di kedai kaki lima di Pasar Air Hitam Penang. Kedai makanan khas peranakan Melayu Cina ini tak pernah sepi pembeli. Campuran laksa yang kenyal dan tebal dicampur dengan kuah asam kental yang segar, sangat cocok jadi santapan di siang hari. Ditambah dengan daging ikan kembung cincang, petis udang, dan potongan cabai rawit. Dijamin bisa membuat keringat mengucur. Segar, tiketnya nendang, terus kuahnya kenyal gitu, rasa udangnya juga berasa. Jadi enak lah. Makanan enak tidak harus mahal. Cukup dengan Rp5 atau Rp15.000 kita bisa menikmati kesegaran asam laksa ini. Ya, beralih ke Palembang. Palembang punya aneka makanan khas yang dijamin bikin kita ketagihan. Benar sekali. Nah, salah satunya adalah mie celor yang sangat gurih ya rasanya. Berikut videonya untuk Anda. Selain pempek, makanan khas kota Palembang lainnya adalah mie celor. Makanan ini banyak dijual di kawasan 26 Ilir, Palembang. Meski namanya celor, mie ini nggak ada kaitannya dengan telur. Telur dibuat dari rebusan mie kuning dan toge yang disiram dengan kuah kaldu udang dan santan yang kental. Tambah lezat dengan taburan bawang goreng, seledri, dan potongan telur. Mie celor paling pas dimakan saat masih panas. Harga mie celor juga sangat terjangkau, hanya Rp15.000 per porsi. Ya, jika Anda ingin menikmati jajanan tradisional di zaman dulu, CJ Robi Juniarta di Tulung Agung punya rekomendasi khusus untuk Anda. Ya, aneka panganan lokal seperti cendol, cenil, jenang, getuk, dan juga tiwul semua ada di Pasar Senggol. Kita lihat langsung bagaimana keseruannya. Di sini nih jajanan tradisional jadul alias zaman dulu berkumpul. Pasar Senggol di pusat Desa Banguan Kedungwaru, Tulung Agung. Dari makan besar sampai ngemil-ngemil bisa kamu lakuin di sini. Lapak-lapak pedagang berjejer. Sebagian besar berbahan panganan lokal seperti beras ketan dan singkong. Sebut saja cendol, cenil, jenang sabun, getuk, dan tiwul. Semua bisa kamu padankan dalam satu porsi. Nikmat. Mau makan yang lebih berat dari nasi lodo khas Tulung Agung sampai nasi campur ada di sini. Mengenyangkan dan pastinya murah meriah. Setiap hari pasar selalu ramai, khususnya pagi hari. Apalagi sentra kuliner ini dibuka 24 jam. Selalu jadi tujuan warga kapan aja pas lagi lapar. Ya, setelah ini kami akan mengajak Anda menikmati kawasan wisata Gunung Kawi di Gianyar, juga menikmati lezatnya udang bakar madu. Tetap di Net Bali.
Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Ya, berbicara tentang wisata di Kabupaten Gianyar, Bali, ada pesona wisata yang siap dinikmati, yaitu Gunung Kawi. Nah, di kawasan ini pengunjung bisa mengagumi pemandangan serta jejak budaya. Sekaligus juga bisa menyantap udang istimewa dan juga gurami menarik. Aduh, penasaran sekali ya? Langsung saja kita berangkat, ini dia Vera Zenvia yang akan mengajak kita ke sana. Terbentang di dataran tinggi wilayah Tenggara Bali, Kabupaten Gianyar tampilkan wajah berbeda Pulau Dewata. Sejuk, asri, tapi tentu juga tetap kaya akan kekasan dan budaya. Itu sebabnya sejak lama Gianyar memikat banyak wisatawan, terutama mereka yang berasal dari mancanegara. Destinasi utama biasanya kawasan Ubud. Namun masih banyak sebenarnya pesona yang siap dinikmati di sini. Salah satunya Gunung Kawi. Tiket masuknya Rp15.000 per orang. Sebelum ke dalam, pengunjung wajib kenakan sarung. Seperti di lokasi sakral lain, sarung simbolkan menjaga kesopanan dan kesucian. Namanya Gunung Kawi, namun sejatinya julukan bukan merujuk pada gunung, melainkan sebuah tempat wisata cagar budaya. Di kawasan Tampak Siring ini pun ragam warisan, pahatan, juga candi era abad 11 Masehi berjajar cantik tersaji. Berada pada tebing dengan ketinggian 7 meter, ada sebanyak 10 candi di tempat ini. Dan dulunya candi-candi ini merupakan tempat untuk memuja Raja Udayana. Masih banyak peninggalan lainnya. Pengunjung tinggal melangkah, menyusuri dan menikmati.
Jalurnya naik turun, licin di beberapa lokasi. Jadi meski mata melirik ke sana dan kemari, pastikan harus tetap hati-hati. Di kanan kiri deretan peninggalan bersejarah beriring serasi dengan hawa sejuk dan panorama hijau asri. Bagi penggemar selfie, rasanya semua sudut cocok untuk berpose di sini. The temple looks beautiful, very traditional, cultural. I haven't seen a place similar, so different. Different. Yeah. Is this for the first time for you? Yes. First time to Bali, first time to... Temple is beautiful, very old. Persinggahan bernuansa tradisional menunggu di ujung penjelajahan. Namanya Balai Udang. Dikelilingi persawahan lengkap dengan kolam dan gubuk atau saung-saung bambu. Tempat ini membawa pengunjung rasakan langsung keseharian di pedesaan. Sambil tentunya menikmati ragam sajian khas. Sesuai namanya, menu andalan restoran adalah udang. Salah satunya udang bakar madu. Sajian ini diracik dengan bahan baku udang segar. Udang diberi perasan jeruk untuk hilangkan amis, sekaligus menambah sensasi segar. Paduannya kolaborasi bumbu, kecap, saus, juga tentu madu. Proses pembuatannya singkat agar rasa asli tetap terjaga, yaitu digoreng sebentar, lalu dibakar sambil dilumuri campuran bumbu. Penampakannya saja sudah sangat menggiurkan ya. Udang disajikan beralas daun pisang dalam wadah bambu. Oh ya, selain udang madu ada menu spesial lainnya. Di antaranya yang satu ini gurami menari. Bukan hanya karena bentuknya yang serupa liuk sosok penari, gurami menyandang nama ini juga karena cita rasanya dapat membuat lidah menari. Gurami menari itu kita sajikan dengan penampilan yang benar-benar unik, seolah-olah dia bisa bergoyang-goyang, menari-nari, dan itu pun pada akhirnya sampai ke lidah customer akan membuat lidahnya menari-nari, seperti itu yang kita harapkan. Ragam menu di sini tersaji mulai Rp25.000 per porsi. Jadi tambah penasaran kan? Jadi langsung saja disantap selagi hangat. Jadi memang kalau bisa dibilang semua masakan ini rasanya itu sederhana tapi istimewa. Kenapa sederhana? Karena racikan bumbunya memang terbuat dari bahan-bahan yang sederhana. Tapi kalau untuk rasanya, luar biasa. Yap, sembari mengisi perut, kehidupan khas desa berseliweran di sekitar. Mulai penggembala yang menggiring itiknya ke persawahan, sampai bakul berbagai jajanan. Meski aksi ini dilakoni staf restoran, namun semua tetap membuat atmosfer pedesaan kian kental terasa. Nah, kalau ada kudapan di depan mata seperti ini, pantang hukumnya lama-lama diabaikan. Yang betul itu harus langsung dicicipi. Hehehe. Kue putu legit hangat disantap sambil melihat-lihat dan menunggu senja menyemburat. Ah, nikmat. Vera Zentia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Iya, dari menu tradisional, yang ini adalah menu internasional yang pastinya semua orang suka ya, yaitu steak premium. Wih, daging wagyunya pasti berkualitas dengan saus istimewa, makin mantap jika disantapnya di restoran bergaya klasik dan romantis, ya seperti yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Tokusen Wagyu. Gurih nikmat daging premium inilah yang jadi menu primadona steakhouse di Jalan Rejosari, Semarang. Tak hanya terkenal dengan kelezatannya, daging Wagyu juga diyakini lebih sehat, kaya nutrisi dengan omega 3 dan 6. Serta lemak yang terkandung juga dominan lemak tak jenuh. Yang juga jadi ciri khas Wagyu, tekstur lemak merata di setiap otot dagingnya, hadirkan sensasi juicy seolah lumer di mulut. Jadi selain terkenal sebagai daging premium dan juga daging yang lebih sehat dibandingkan jenis daging sapi lainnya, daging Wagyu ini ketika kita makan karakteristiknya memang jauh lebih lembut dan empuk. Pas masuk ke mulut kita itu lumer banget, terus rasanya itu susah banget hilang dari lidah kita. Enak. Ada pula menu steak lain yang juga wajib dicoba, seperti Australia Prime Beef dan juga Beef Futeki. Demi menjaga kualitasnya, semua daging dan iga didatangkan langsung dari Jepang, Australia, dan Amerika.
Kalau misal dibandingkan dengan steak house lainnya, kami bisa menjamin steak kami itu sangat-sangat berbeda. Dan kalau misalnya kita sudah bilang premium ya, pasti worth it. Bagi yang ingin menjajal menu selain steak, jangan khawatir, ragam pasta dan saladnya juga tak kalah juara. Ditambah suasana nyaman dan elegan, resto ini tak pernah sepi pengunjung. Konsepnya paduan gaya klasik dan country, hadirkan suasana apik, mewah, dan juga romantis. Cozy atau mungkin untuk makan siang bareng keluarga atau mungkin bareng pacar gitu ya Mbak ya. Overall nyaman banget Mbak, untuk interiornya sendiri juga sangat menarik karena mengusung tema country and classic gitu, sehingga untuk pengunjung juga waktu menunggu mungkin jadi lebih nyaman, lebih happy. Saya tadi makan steaknya saya yang rib eye itu perpaduan daging dengan sedikit minyak, lemak. Nah, di situ sekalipun dengan lemak, tapi dagingnya tetap empuk, tidak keras. Kemudian rasanya pun pas. Selepas santap semua hidangan, petualangan rasa akan semakin lengkap bila ditutup sajian manis. Ada oat cake, choco dome, vanilla dome, dan juga tiramisu. Tinggal pilih sesuai selera. Satu lagi bagi para pecinta kopi. Resto ini juga sajikan secangkir kopi dari biji kopi terbaik Indonesia. Ini dia penyeduhan kopi dengan sifon, ya Mbak ya. Jadi taste yang dihasilkan itu akan lebih soft, tapi tetap cita rasanya nikmat dan aromanya tetap kuat. Terima kasih Mbak. Yap, cita rasa kopi semakin nikmat dengan teknik seduh langsung alias manual brewing. Apsari Retno, Muhammad Solihin melaporkan untuk NET. Masih tentang kuliner, saat lagi kami akan hadirkan liputan tentang berbagai ragam sup yang pastinya mengundang selera. Jadi tetap di NET Bali. Get up. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Nah sekarang yang akan kita coba yaitu aneka ragam masakan sup yang ternyata terdapat banyak ya macam sup yang pastinya mengundang selera dan juga pasti lazis. So inilah sup kambing, sup bakso ikan marlin dan juga sup lainnya yang pastinya bikin kita ingin nambah makan terus. Ini dia sup kambing yang legendaris. Tersaji di kawasan Mangga Besar dan tersohor karena rasanya enak bener. Isiannya potongan daging pilihan minim lemak. Pelengkapnya ada sayuran segar seperti tomat dan wortel. Dan yang istimewa, kuahnya pekat lezat. Setiap hari setidaknya 10 kg daging kambing disajikan. Rahasia utama bumbu warisan yang turun-temurun, apalagi aneka rempah pilihan menambah keistimewaan rasa. Pelanggan lama terus ketagihan, sedangkan pelanggan baru terkesima. Saya udah makan sop kambing ini sejak tahun lalu. Dan sejak itu rasanya karena mengena, jadi saya selalu kesini. Paling lambat lah, dua minggu sekali di sini. Lalu sum-sumnya itu benar-benar rasanya tuh, cita rasanya tuh benar-benar kayak mengena di saya. Kalau ini, ya juga enak, sup kikil. Tersaji di kedai Aryo Samba, Kota Batu, Jawa Timur, sup ini kuahnya pekat. Potongan kikilnya pun berlimpah dan gurihnya kenyal. Aromanya menggugah selera. Menikmatinya kian mantap dengan tambahan sambal, jeruk nipis, dan lontong sebagai pendampingnya. Harga seporsi sup kikil urat mulai Rp12.000 dan Rp10.000 untuk menu sup kikil campur. Nah, kalau ini cocok untuk Anda penggila hidangan pedas, hangat berkuah dengan cita rasa pedas menggigit, namanya sup janda. Seporsi sup janda tersaji dengan isian daging dan tulang iga. Pilihannya menu janda ngamuk atau ekstra pedas jika ingin mendapatkan sensasi pedas cabai giling asli. Nama janda diambil dari akronim Jawa dan Sunda loh, karena memadukan bumbu yang kerap diracik untuk sup Jawa seperti pala dan cengkeh. Juga kayu manis, jahe, dan bunga kecombrang yang biasa jadi bumbu pelengkap sup khas tanah Sunda. Aneka hidangan ini bisa dinikmati di kedai di Perempatan Monjali, Yogyakarta. Harganya terjangkau dari Rp25.000 seporsi. Puas makan sup daging? Kita cobain yuk yang ini. Menu dari daerah Buleleng, Bali, namanya sup bakso ikan marlin. Tuh, kuahnya seger banget, terbuat dari campuran bawang putih, jahe, tomat, daun bawang, belimbing wuluh, dan gula pasir. Yang teristimewanya ya baksonya, yang asli terbuat dari ikan marlin segar. Tanpa bahan pengawet loh, terjamin kenikmatannya. Ya sebulan barang 2 kali. 2 kali? Iya. Yang menarik di sini menunya apa sih? Oh, menunya ini ikan segar yang jelas. Terasa tidak amis karena ada ramuan belimbing ya. Belimbing apa? Belimbing buluh gitu. Itu meresap, bumbunya juga meresap. Artinya pas dengan lidah. Tidak terlalu pedas, tidak terlalu asin. Dalam sehari sekitar 40 mangkok bakso terjual. Bahkan pembelinya tak sedikit yang merupakan turis mancanegara. Nah, mau coba yang mana? Bebas sesuai seleramu. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya penasaran dengan menu makanan khas Betawi yang pastinya menggugah selera? Ya boleh dicoba, adalah kuliner pecak serba ikan. Ada pecak gabus, pecak gurame, dan semuanya ada lengkap dan pastinya rasanya pun mantap. Sudah siang nih, waktunya makan siang yang enak dan seger. Ini dia jawarannya kuliner ala Betawi, si pecak gabus. Aroma bumbu rempahnya menggugah selera. Cita rasa pedas juga tercium. Lembutnya daging ikan gabus pasti membuat pelanggan ketagihan. Pecak gabus ini tersedia dan jadi menu legendaris di warung Empok Huni. Dijual di Gang A Ismail, Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Namun sayangnya tidak setiap hari warung sediakan menu ini, soalnya sekarang ikan gabus susah dapatnya. Tapi bagi Anda yang beruntung, seporsi pecak gabus sangat nikmat disantap dengan menggebu. Harganya juga terjangkau, Rp35.000 per porsinya. Warung makan yang berdiri sejak tahun 1986 ini hingga kini tak pernah mengubah menu yang disajikan.
Tak heran jika banyak pelanggan yang datang bertujuan untuk menikmati kerinduan pada cita rasa khas Betawi. Yang pengen kita cari itu di sini khasnya ikan gabus di sayur kuning ya, pala gabus. Nah, itu yang nikmat sekali, sama tumis jantung pisang. Kadang-kadang ada tumis jambu mede, itu yang kita cari, nggak ada itu di Jakarta. Sedangkan untuk aneka sayur dan lauk yang tersedia, harganya Rp15.000 saja per porsinya. Masih belum puas? Ya jelas, kita ke pasar Minggu yuk. Ini nih, ada santapan kuliner Betawi yang juga tak kalah nikmat. Juara di tempat ini, pecak gurame. Resep pecak gurame di rumah makan ini merupakan resep warisan. Ikan gurame disiram kuah pecak yang terdiri dari campuran rempah. Rempahnya kombinasi dari ulekan cabai merah, bawang merah, jahe, kunyit, dan jeruk nipis. Ikan gurame segar selalu dipilih sebagai bahan baku utama. Setelah digoreng garing, ikan disiram bumbu pecak dan pecak gurame siap dinikmati. Rumah makan berumur 38 tahun ini punya banyak pelanggan setia, termasuk pengunjung baru yang sekali mencicipi pecak gurame langsung terkesan. Untuk menikmati pecak gurame di restoran ini, siapkan dana Rp70.000. Rumah makan buka dari jam 7 pagi hingga 8 malam. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Informasi kuliner tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali ya. Tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Jangan lupa setelah ditonton langsung di-subscribe juga. Ya, saya Gita Natalia, Matur Suksma. Om Santi 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 Om. Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? There's a big black sky